Oke. Nah, selanjutnya di sini ada soal tentang konfigurasi elektron juga. Masih ditanyakan itu tentang letak keperiodikan juga dan letak golongannya di dalam tabel periodik gitu. Nah, di sini kan kita langsung ke soalnya. Nah, di sini soalnya itu unsur X dengan konfigurasi elektronnya segini, terus dalam sistem periodik unsur X terletak pada itu. Nah, di sini kan kalau misalkan lihat konfigurasi elektron yang ini, dia kan kayak menggunakan cara menulis konfigurasi singkatnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan konfigurasi elektron itu kan bisa disingkat menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Nah, mengapa menggunakan gas mulia? Karena kan kayak gas mulia itu kan udah sempurna gitu. Jadi kayak bisa menggunakan nomor atom dari gas mulia itu dengan sebagai penyingkatan untuk membuat konfigurasi elektron yang lain gitu. Jadi misalkan di sini soal ini dia menggunakan Ne. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Ne itu kan dia kan nomor atomnya 10. Nah, berarti di dalam Ne ini dia mengandung 10 nomor atom gitu. Jadi dia mengandung nomor atomnya 10. Nah, berarti di sini nomor atomnya 10 ditambah 2 12 ditambah 3 15. Berarti unsur X yang ini dia mengandung nomor atom sebesar 15 gitu. Nah, kalau misalkan Ne ini kan dia kan nomor atomnya 10. Nah, berarti kalau misalkan buat konfigurasinya 10 Ne itu kan berarti 1s2, 2s2, 2p6 gitu. Nah, kalau misalkan ini jadi kayak di dalam Ne ini kayak disingkat aja gitu menjadi 1s2, 2s2, 2p6 gitu. Nah, jadi kalau misalkan dikaitkan dengan unsur X dengan konfigurasi elektronnya segini, berarti kalau misalkan digabungkan, berarti ini yang merupakan konfigurasi elektron singkatnya. Berarti kalau misalkan yang lengkapnya, berarti Ne kan terdiri dari ini. 1s2, 2s2, 2p6. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan yang sisanya. 3s2, 3p3 gitu. 3p3. Gitu. Nah, berarti kita udah mengetahui konfigurasi elektron yang komplitnya kayak gini. Nah, berarti cara untuk menentukan letak golongannya kan berarti kayak video sebelumnya juga. Kalau misalkan elektron orbital terakhirnya terdiri dari huruf S dan huruf P, berarti kan S dan P itu kan dia kan menunjukkan bahwa dia itu terletak pada golongan A, ya kan? Jadi SP itu dia di golongan A. Kalau misalkan S saja dia juga di A. Kalau misalkan S dengan D dia itu di golongan B gitu. Jadi kalau misalkan SP terakhir berarti A. Kalau misalkan S terakhir berarti golongannya A. Kalau misalkan subkulit S dan D terakhir berarti golongannya B. Nah, di sini kan S dan P-nya terakhir berarti golongannya itu ialah golongan A. Nah, golongan berapa? Nah, cara untuk menentukan golongan berapa kan tinggal jumlahkan 2 ditambah 3. Nah, berarti golongannya itu dia terletak pada golongan 5A. Berarti di sini dia terletak pada golongan 5A. Ini. Dan untuk periode, nah untuk letak periode itu kan dia kan dilihat dari jumlah nomor kulit yang terbesar. Nah, di sini kan nomor kulit yang terbesar kan 3. Nah, berarti dia terletak pada golongan 5A dan periode ke-3. Itu. Jadi jawabannya itu unsur yang ini dia terletak pada golongan 5A dan periode ke-3. Nah, nomor atom dari unsur X ini ialah 15 gitu. Oke.